Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM F1D1210045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram psikometri. Diagram psikometri adalah studi tentang sifat termodinamika udara lembab. Ini digunakan secara luas untuk mengilustrasikan dan menganalisis karakteristik berbagai proses dan siklus perkondisian perkondisian udara. Nah, untuk menurut ASRE 2013, dalam psikometri harus terlebih dahulu mengetahui tentang hubungan gas yang sempurna dan penggunaannya dalam masalah pemanasan umum, pendinginan, dan kontrol kelembapan. Nah, untuk manfaatnya yaitu kenyamanan kerja. Psikometri membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan mengatur panas dan kelembapan udara di area kerja tambang bawah tanah. Kemudian efisiensi kerja, psikometri juga memastikan pekerja tambang dapat bekerja dengan optimal, mengurangi efek panas yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi kerja. Habis kemudian kualitas udara, psikometri memastikan udara di area kerja tambang bawah tanah yang memiliki kualitas yang baik, mengurangi udara kotor dan meningkatkan udara segar. Kemudian pengendalian udara, psikometri juga membantu mengendalikan udara dan gas-gas tambang, dan memastikan udara segar dapat mengalir ke semua area kerja tambang dan mengeliminasi udara kotor. Untuk parameternya yaitu reliabilitas, fungsinya untuk tingkat konsentrasi hasil pengukuran tes yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik tes tersebut dalam mengukur dan apa yang seharusnya diukur. Kemudian parameter kesukaran item. Parameter lokasi yang menunjukkan posisi item karakteristik curve atau ICC dalam kaitannya dengan skala kemampuan. Parameter ini digunakan untuk membedakan antara item dalam model rush. Kemudian validitas, tingkat seberapa baik tes tersebut dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menunjuk bahwa tes mampu memperoleh hasil pengukuran sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian unidimensionalitas, asumsi bahwa hanya satu kemampuan diukur dengan satu aset item dalam tes. Kemudian differential item foundation atau disebut DIF. Perbedaan fungsi item yang menunjukkan perbedaan dalam kemampuan respon untuk menjawab suatu item. DIF penting untuk mengetahui apakah suatu item mengukur kemampuan yang sama untuk semua respon. Eh, untuk variabel-variabelnya yaitu ada variable temperatur. Variable temperatur ini garis TDP yang menunjukkan suhu udara kering yang diukur dengan termometer. Kemudian wet bulb temperatur menunjukkan suhu udara basah yang diukur dengan termometer yang dilengkapi dengan wadah yang terisi air. Ya, kemudian dew point temperatur. Garis ini menunjukkan suhu titik embun yang diukur dengan termometer yang dilengkapi dengan wadah yang terisi air. Kemudian specific volume menunjukkan volume spesifik udara yang diukur dengan menggunakan alat volume. Nah, garis selanjutnya yaitu variabel relatif humidity, yang dimana untuk menunjukkan kelembapan relatif yang diukur dengan menggunakan alat ukur kelembapan. Kemudian entalpi, garis ini menunjukkan entalpi udara yang diukur dengan menggunakan alat ukur entalpi. Kemudian spesifik entalpi, yang dimana entalpi spesifik udara ini diukur dengan menggunakan alat ukur entalpi spesifik. Nah, ini adalah contoh pembacaan variable temperatur skala. Ketika kita bergerak ke atas dan ke bawah, suhu bola kering tidak berubah.
Kemudian ketika kita bergerak, dari kiri ke kanan, suhu bola garing meningkat atau berkurang. Kemudian white bulb temperatur skala, ketika kita bergerak ke atas dan ke bawah sepanjang garis bola basah temperatur, suhu udara basah berubah. Kemudian panas merah menunjukkan peningkatan, eee, pembacaan temperatur udara basah. Nah, untuk panah biru menunjukkan penurunan, pembacaan temperatur udara basah. Untuk moisture content skala. Nah, ketika kita bergerak dari sisi kandungan air yang tidak berubah, nah ketika kita bergerak naik kadar air meningkat dan ketika kita bergerak air turun, air menurun. Untuk selanjutnya relatif humidity skala, ketik kita bergerak sepanjang, garis kelembapan relatif tetap sama dan ketika kita bergerak naik, kenaikan kelembapan relatif. Kemudian, kita bergerak ke bawah, kelembapan relatif akan menurun. Nah, kemudian entalpi skala, di mana kalau bergerak, ke atas dan ke bawah sepanjang garis entalpi tidak berubah. Panah merah menunjukkan, peningkatan entalpi dan panah biru menunjukkan penurunan entalpi. Sekian, presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata eee dan mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.